Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Diar Semar dari kelas 1B Teknik Komputer akan menjelaskan tentang hardware komputer sampai ke menu BIOS. Yang pertama, hardware komputer. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Jenis-jenis hardware pada komputer tidak hanya tertuju pada bagian dalam komputer saja, melainkan semua perangkat yang mendukung kinerja komputer. Secara umum, hardware terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, process device, dan storage device. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang direkit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Macam-macam hardware komputer yaitu 1. Motherboard. Motherboard merupakan bagian komputer yang paling utama karena berisi pengatur koneksi input-output chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan seperti PCI dan ISA. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. 2. Prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu arithmetic logical unit yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program, control unit, serta memory unit. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 3. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte. Sekarang dikenal 2 macam hard disk, yaitu ATA dan SATA atau serial ATA. Untuk memasang hard disk perlu diperhatikan dukungan motherboard. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 4. RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dalam byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan dalam hertz. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 5. Optical drive. Optical drive adalah alat pembaca untuk menyimpan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus diketahui, seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. Kecepatan untuk melakukan transfer data pada optical drive disimbolkan dengan X. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 6. VGA card. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU, singkatan dari Graphic Processing Unit. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 7. Sound card. Sound card adalah bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio ataupun suara. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 8. NIC atau LAN card. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Saat ini terdapat 2 jenis NIC yang diketahui, di antaranya NIC bersifat fisik dan NIC bersifat logis. NIC sering disebut sebagai network adapter. Setiap NIC memiliki nomor alamat yang disebut dengan MAC address yang mampu diubah oleh penggunanya. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 9. Power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Cara pemasangannya yaitu seperti ini. 10. PC cooler atau heatsink. PC cooler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Cara pemasangannya yaitu seperti ini.
11. Monitor. Monitor adalah media tampilan gambar dari output VGA card. Cara pemasangannya yaitu menghubungkan dengan kabel VGA dari port monitor ke CPU. 12. Keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. 13. Mouse. Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Materi yang kedua, BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Hal-hal yang dilakukan oleh BIOS yaitu seperti inisialisasi, penyalaan, serta pengujian terhadap perangkat keras, memuat dan menjalankan sistem operasi, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, dan membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Cara masuk ke dalam BIOS yaitu saat komputer dalam keadaan power on, tekan F11 atau F12 atau Del karena kadang-kadang tombol yang untuk masuk ke BIOS masing-masing PC berbeda. Menu-menu yang terdapat dalam BIOS adalah 1. Main menu. Pada main menu, kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan mengatur bahasa dan waktu dengan submenu Language, System Time, dan System Date. 2. Advanced menu. Digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Advanced menu juga berfungsi sebagai mengatur peralatan dengan jalur PCI dan perangkat yang diperkenalkan secara default oleh komputer. 3. Security menu. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini terdapat submenu Change Supervisor Password yang fungsinya untuk memberi password dengan akses full tanpa batas, dan Change User Password yang fungsinya untuk memberi password dengan akses terbatas. 4. Boot menu. Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer yang dinyalakan. Boot priority adalah urutan prioritas booting device yang terhubung ke komputer. 5. Power menu. Menu ini digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. 6. Exit menu. Di dalam menu ini terdapat submenu 1. Exit Saving Change. Digunakan untuk keluar dari sistem dan men-save konfigurasi pada CMOS. 2. Exit Discarding Change. Digunakan untuk keluar dari sistem tetapi tanpa menyimpan setup data pada CMOS. 3. Load Setup Defaults. Mengisi atau merubah semua menu yang ada pada setup item. 3. Discard Change. Mengisi atau merubah nilai atau menu sebelumnya dari CMOS untuk setup item. 5. Save Change. Menyimpan setup data pada CMOS atau dengan menekan tombol keyboard F10. Sekianlah penjelasan saya tentang hardware komputer dan menu BIOS. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.